Berdasarkan dalam kitab Negara Kertagama juga menyebutkan bahwa Champa Kamboja serta Jawa itu mempunyai hubungan dekat. Hubungan kenegaraan antara Champa dan Majapahit menyebabkan pembangunan Candi Pari mempunyai pengaruh kesenian Champa. Pada tahun 1915 ditemukan beberapa arca, antara lain 2 buah arca Siwa Mahadewa, 2 buah arca Agastya, 7 buah arca Ganesha. Candi Pari adalah sebuah candi yang terletak sekitar 2 km ke arah barat laut dari pusat semburan lumpur Lapindo. Tepatnya berlokasi di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga, candi ini didirikan pada zaman Majapahit. Menurut batu yang tertulis di atas ambang pintu masuk, candi ini dibangun pada tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Candi Pari ditemukan pada tanggal 16 Oktober 1906. Candi ini merupakan bangunan persegi 4 dari batu bata dengan arah ke barat, dengan ambang serta bagian atas gerbang terbuat dari batu andesit. Candi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik candi di Jawa Timur. Ciri khas pola bangunan candi masa kerajaan Majapahit selalu berorientasi vertikal dan langsing pada bagian tubuh atau tengah, dan juga trapesium pada bagian atap atau mahkota, dan selalu terbuat dari bahan batu emas. Satu-satunya ciri Majapahit yang ada di candi ini hanyalah bahannya yang terbuat dari batu bata merah. Selain itu, Candi Pari memiliki panjang 16,86 meter, lebar 14,10 meter, dan tinggi 13,40 meter, sehingga terkesan pendek dan lebar dibandingkan candi-candi masa kerajaan Majapahit. Candi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Bagian kaki berdenah 4 persegi dengan ukuran panjang 13,55 meter, lebar 13,40 meter, dan tinggi 1,50 meter. Badan candi berbentuk persegi 4 dengan panjang dan lebar 7,80 meter, serta tinggi 6,30 meter. Pintu masuk berbentuk segi 4 dengan panjang 2,90 meter, lebar 1,23 meter, dan tebal 1 meter dengan 7 buah penguat pintu, yang salah satunya terbuat dari batu andesit. Pada salah satu batu andesit tersebut memiliki pahatan angka tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi. Di batu tersebut terpahat sangka bersayap yang kemungkinan menunjukkan fungsi candi sebagai pendarmaan. Sangka bersayap berada di atas relung di ketiga sisi tubuh candi. Melihat ciri yang tersisa, Candi Pari bernafaskan agama Hindu. Penelitian yang mendalam mengenai Candi Pari telah dilakukan oleh N.J. Krum tahun 1923. Menurut Krum, bangunan Candi Pari mendapat pengaruh dari Champa, khususnya dari Candi Mison. Pengaruh tersebut tampak dari bentuk dan ornamentasi. Walau demikian, menurut N.J. Krum, karakter Jawa masih tampak dominan pada bangunan ini.
Berdasarkan dalam kitab Negara Kertagama juga menyebutkan bahwa Champa Kamboja serta Jawa itu mempunyai hubungan dekat. NJ Krum menelaah adanya hubungan yang cukup dekat antara Jawa dengan Champa. Hubungan kenegaraan antara Champa dan Majapahit menyebabkan pembangunan Candi Pari mempunyai pengaruh kesenian Champa. Pada tahun 1915, ditemukan beberapa arca, antara lain 2 buah arca Siwa Mahadewa, 2 buah arca Agastya, 7 buah arca Ganesha, dan 3 buah arca Buddha yang seluruhnya telah dibawa ke Museum Nasional. Temuan arca-arca ini dijadikan dasar untuk menduga bahwa Candi Pari merupakan candi Hindu. Kegiatan pelestarian yang pernah dilakukan pada candi ini adalah penetapan sebagai cagar budaya peringkat nasional pada tahun 2022. Kegiatan pemugaran yang telah dimulai sejak masa kolonial Belanda dengan melakukan penambahan kayu pada langit-langit pintu masuk. Pada tahun 1994 sampai 1999, candi kembali dipugar oleh Kanwil Depdikbud dan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur. Namun di sisi lain, menurut legenda masyarakat, asal-usul candi ini diceritakan bahwa dulunya hiduplah seorang pertapa bernama Kiai Gede Penanggulangan. Ia tinggal bersama adiknya Nyai Ijingan. Kiai Gede kemudian memiliki 2 putri yang diberi nama Nyai Lara Walang Sangit dan Nyai Lara Walang Aging. Sedangkan adiknya mempunyai putra bernama Jaka Walang Tinunu. Ketika Jaka Walang Tinunu sedang asik memancing, tiba-tiba muncul ikan delek. Tak disangka, ikan delek tersebut berubah wujud menjadi seorang pria. Kemudian mereka bersahabat dan diajak pulang ke rumah Jaka Walang Tinunu. Oleh Jaka Walang Tinunu, pemuda jelmaan ikan delek tersebut diberi nama Jaka Pandelengan. Singkat cerita, keduanya bekerja sama membuka lahan sawah di sekitar pertapaan Kiai Gede Penanggungan. Mereka bekerja dengan ulet dan tidak mengenal lelah. Kerja keras Jaka Walang Tinunu dan Jaka Pandelengan kemudian mendapat perhatian dari kedua putri Kiai Gede Penanggungan. Kedua putri Kiai Gede Penanggungan menaruh hati kepada kedua pemuda itu. Meski tidak direstui oleh Kiai Gede, mereka tetap melangsungkan pernikahan. Jaka Walang Tinunu jatuh hati pada Nyi Larang Walang Sangit, sedangkan Jaka Pandeglang mencintai Nyai Lara Walang Angin. Selepas menikah, mereka lebih rajin lagi bekerja di ladang. Hasil panen mereka pun melimpah ruah. Keberhasilan mereka berdua menggarap lahan lantas terdengar kerajaan. Pada saat itu, kerajaan Majapahit sedang dilanda paceklik. Raja Hayam Wuruk lalu meminta kepada Jaka Walang Tinunu dan Jaka Pandelengan untuk membagikan hasil panennya kepada rakyat yang membutuhkan. Mendengar berita itu, Raja Hayam Wuruk merasa bangga. 2 pasangan suami istri itu kemudian dipanggil ke kerajaan. Mereka sejatinya hendak diangkat menjadi keluarga kerajaan, namun tawaran itu ditolak. Akhirnya Raja Hayam Wuruk mendatangi langsung tempat tinggal Jaka Pandelengan dan Jaka Walang Tinunu. Alangkah terkejutnya Raja Hayam Wuruk setelah mendapatkan penjelasan dari Kiai Gede Penanggungan bahwa keduanya itu merupakan putra raja sendiri. Meski berstatus anak raja, namun Jaka Pandelengan dan Jaka Walang Tinunu tidak mau menemui Hayam Wuruk. Mereka memilih bersembunyi, kemudian sang raja memerintahkan pengawalnya untuk mencari mereka. Akhirnya Jaka Pandelengan memilih moksa atau menghilang di lumbung padi, sementara Nyai Lara Walang Angin moksa di sumur dekat lumbung padi. Melihat kenyataan itu, Hayam Wuruk sedih. Dia lantas memerintahkan pengawalnya untuk membuatkan candi. Lantas candi itu diberi nama Pari dan Sumur. Candi Pari ini mampu memberikan gambaran bagaimana kompleksitas isu-isu ekonomi, aspek politik, budaya, dan sosial yang lain pada waktu itu.